Tapi sudur juga adalah bagian daripada otak. Bahwa amal perbuatan manusia itu dicatatnya di dalam otak. Rasa ingin, rasa keinginan itu ada sudur. Apa benar hati yang merasa sakit itu di sini? Kalau kolbun dipahami hati seperti yang ada dalam terjemah, bertentangan dengan fungsinya. Saudara sekalian, selanjutnya ada di dalam salah satu ayat, nah yang tadi pernah dibacakan ayat 47 surat 22 surat Al-Hajj. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha wa adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kata Allah, bukan buta penglihatan. Penglihatannya sehat. Walakin ta'mal qulub. Tetapi buta kolbunya, otaknya. Maksud kolbu itu otak kan? Buta otaknya dari menerima kebenaran. Di sini dikatakan allati fis sudur, yang ternyata kolbun itu ada di dalam sudur. Ini lagi-lagi sering di Quran terjemah sudur itu diartikan ada hati, ada yang dada. Kalau sudur itu dada, kita juga dapat tahu di dalam sudur itu, kalau sudur dada di sini ada paru-paru, ada jantung, ada hati. Kenapa Allah menyatakan innallaha alimun bidzatis sudur? Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam sudur. Kalau sudur dada, kenapa Allah harus berbicara innallaha alimun bidzatis sudur? Maha mengetahui apa yang ada dalam sudur. Kita juga tahu kalau sudur dada. Di situ ada tadi itu, ada jantung, ada paru, ada hati. Jadi menunjukkan sudur, kalau innallaha alimun bidzatis sudur, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam sudurmu. Dan sudur bukan dada, dan sudur bukan hati. Kenapa? Karena di sini walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ternyata kolbun itu ada di dalam sudur, digenggam oleh sudur. Jadi sudur itu bagian daripada otak, yang di dalamnya ada kolbu. Di mana kolbun dan sudur punya fungsi yang berbeda-beda, tidak sama. Tapi sudur juga adalah bagian daripada otak. Nah, bahkan para peneliti menyatakan bahwa yang namanya kolbun itu inti otak. Inti otak yang menggerakkan segala aktivitas manusia. Para peneliti menyatakan kolbun itu besarnya kurang lebih hanya sebesar biji kedelai. Allati fis sudur, yang ada di dalam sudur. Jadi kolbu itu di tengah-tengah, ya sudur begitu. Sudur juga ternyata bagian daripada otak. Karena tadi itu Allah menyatakan innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui yang ada di dalam sudur kalian. Kalau sudur dada, ya kan Allah kita juga tahu. Saudara-saudara sekalian, kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang sudur. Surat Yunus ayat 57. Surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum mau'izah mir rabbikum wa sifaa'un lima fis sudur. Qad ja'akum mau'izah.
telah datang kepada kalian mau itu ajaran, nasihat min rabbikum dari Tuhanmu, wasifaun lima fis sudur, mau itu menjadi obat bagi penyakit yang ada di dalam tubuh. Penyakit apa yang diobatinya dengan nasihat? Penyakit apa yang diobatinya dengan pepatah, nasihat, advis? Berarti bukan penyakit badan. Penyakit ini nih di sini nih, penyakit ini. Jadi penyakit yang ada di dalam otak, yang ada di dalam tubuh, yaitu penyakit apa yang suka diobatinya dengan nasihat. Di sini kan kerja aku mau itu datang kepada kalian pelajaran mirrobukum dari Tuhanmu, wasifaun lima fis sudur, dan obat yang ada di pada apa yang ada dalam tubuh. Yang diobati dengan nasihat tentu bukan fisik, ini otak. Coba tolong kamu jangan begitu saja kehidupan dirubah. Kalau kehidupanmu tidak berubah-ubah, ya susah. Nanti kan begini. Itu yang dimaksud. Jadi sudur itu bagian daripada otak. Karena fungsinya menerima nasihat. Fungsinya menerima pelajaran. Jadi bukan dada. Sudur dada ini fungsinya bukan untuk itu. Kemudian surat 49 ayat surat 29 ayat 49 akan dibuka. Surat 29 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bahwa ayatum bayyinah fi suduril ladina utul ilma. Bahwa ayatum bayyinah. Tapi Al-Quran itu ayat yang menjelaskan. Bahwa ayatum bayyinah. Tetapi Al-Quran itu ayat yang memberikan penjelasan. Fi suduril ladina utul ilma. Yang di sudurnya ada ilmu pengetahuan. Yang di sudurnya punya keilmuan. Bagaimana penjelasan akan dipahami oleh orang yang bodoh? Jadi sudur itu adalah tempat di mana ilmu berada. Nah, sudur itu tempat di mana ilmu berada. Maka hanya orang ilmunya, hanya orang yang berilmu lah yang bisa paham dengan penjelasan-penjelasan dari Allah. Jadi kalau Allah menjelaskan ini tentang petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran, baru dipahami oleh orang yang di sudurnya ada ilmu. Berarti ilmu bukan di sini adanya, di sini. Menunjukkan sudur itu bagian daripada otak, tempat menyimpan ilmu. Ilmu itu adanya itu. Ilmu kehutanan itu di sudur adanya. Segala macam ilmu yang kita pelajari itu adanya di sudur. Bukan di kolbun. Kalau kolbun itu tadi tempat menerima wahyu, otak untuk menerima wahyu, tempat adanya rasa takut. Kolbun itu adalah otak untuk memahami dan berpikir. Itu kolbun. Kalau otak yang namanya sudur, tadi tempat adanya ilmu. Keilmuan itu ada di situ. Makanya kata Allah bahwa ayatum bayyinah. Tapi Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang menjelaskan fi suduril ladina utul ilma. Di orang yang di sudurnya ada ilmu. Ada orang tidak punya ilmu, mah nggak paham dijelaskan itu ini juga ya. Susah.
Gak ada keilmuan di bidang itu. Dan saudara sekalian, makanya Allah menyatakan surah 7 ayat 2. Surah 7 ayat 2. Surat Al-A'raf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Jelaskan, sudur itu adalah otak. Kitabun unzila ilaika, inilah sebuah kitab yang diturunkan padamu. Fala yakun fi sadrika, maka jangan ada di sudurmu, ya, harajun, penghalang, rasa ragu. Benar itu Quran ini. Sejauh mana kebenaran Al-Quran ini? Firman Allah atau bukan? Tidak boleh pada diri kaum muslimin ada keraguan seperti itu. Makanya dikatakan harajun. Litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Maka Quran itu akan menjadi peringatan bagi orang-orang mukmin. Peringatan tentang kebaikan, peringatan tentang. Nah, jadi kata Allah, kitabun unzila ilaika. Inilah sebuah kitab yang diturunkan pada Muhammad. Wala yakun fi sadrika harajun. Jangan ada pada sudurmu itu rasa ragu, penghalang. Jadi menunjukkan kalau yang diterimanya tentang petunjuk, berarti menunjukkan sodun itu di dia, bukan dada. Bagian daripada otak yang menerima peringatan, yang menerima pemberitahuan, yang menerima informasi, yang menerima keilmuan, sudur. Jadi otak bagian sudur. Sudur itu salah satu bagian daripada otak. Nah, ini kembali lagi ada pengulangan ayat nih. Fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ini pengulangan ayat yang tadi. Dia tidak buta penglihatan, tapi dia buta kolbu. Buta kolbunya, otak yang menerima petunjuk itu allati fis sudur. Yang kolbun itu adanya dalam sudur tadi. Karena kolbun itu kecil dan itu disebut sebagai inti otak. Adanya di dalam sudur, tengah-tengah. Dan saudara sekalian, jadi baru dengan dua jenis istilah tadi, kita sudah menemukan sebuah kesimpulan sementara. Yang namanya kolbun bukan hati, tapi otak. Yang namanya sudur juga bukan dada atau bukan hati, tapi bagian daripada otak. Jadi otak manusia sudah terbagi dua, kolbun dan sodrun. Ada satu lagi istilah, afidah. Nah, ini juga di dalam Quran terjemah suka dipahamkan afidah itu hati juga. Semuanya hati. Kolbun hati, sodrun hati, afidah hati. Padahal kolbun, sodrun, afidah punya fungsi yang berbeda-beda. Punya fungsi yang berbeda-beda. Afidah pun adalah bagian daripada otak. Nanti kita buktikan. Kenapa afidah bagian daripada otak? Sehingga kita dapat melihat menurut Quran, otak manusia dibagi 3. Kolbun, sodrun, afidah. Bagi 3 menurut Quran otak manusia. Kolbun sebagai, ya sebut saja inti otak gitu. Kemudian kolbun itu adanya di dalam sodrun, bagian daripada otak karena kecil. Afidah itu juga bagian daripada otak. Otak yang sebelah luarnya. Otak keseluruhan itu sebutnya afidah. Kita lihat nanti dalam ayat-ayat yang menerangkan afidah. Apa benar afidah itu bagian daripada otak?
Gitu. Jadinya bisa dikira-kira. Nah, ini ada ayat lagi yang menerangkan tentang qalbun. Tadi kelewat. Surat 48. Surat Al-Fatah ayat 40 ayat 4. Alhamdulillah minasyaitonir. Ini penjelasan masih qalbun. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dialah Allah yang menurunkan rasa tenang, rasa tentram fi qulubil mu'minin, pada kalbu-kalbunya orang mukmin. Dan rasa tenang itu bukan ciri, ini tenang pikiran. Tenang tidak punya masalah. Tenang tidak ada persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan. Semuanya diserahkan kepada Allah. Tenang. Makanya walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan rasa tenang fi qulubil mu'minin kepada kalbu-kalbunya orang mukmin. Yazdadu imanan ma imanihim, sehingga menambah keimanannya. Itu masih menerangkan tentang qalbun. Saudara-saudara sekalian, sekarang sesudah kita sedikit banyak ada mengupas tentang sodrun, maka setelah diketahui sodrun itu adalah bagian daripada otak manusia, apa fungsi sodrun? Kalau tadi kan baru menerangkan fungsi qalbun. Fungsi sodrun itu apa? Punya fungsi yang berbeda dengan qalbun. Ulangi lagi, qalbun itu alat menerima wahyu. Otak bagian untuk menerima wahyu. Rasa takut ada di qalbun. Qalbun itu alat untuk berpikir. Qalbun itu alat untuk memahami rasa tentram. Qalbun itu. Sekarang sodrun, yang tadi dikatakan sodrun itu bagian daripada otak manusia. Di mana qalbun ada di dalam sodrun. Apa saja fungsi sodrun? Itu. Saudara-saudara sekalian, fungsi sodrun itu banyak dalam Al-Quran terangkan. Pertama, tadi dikatakan bahwa amal perbuatan manusia itu dicatatnya di dalam otak. Allah menanam chip. Kira-kira kita menyimpan chip untuk merekam amal perbuatan manusia. Ternyata itu di bagian sodrun. Jadi bukan di bagian qalbun, sodrun. Jadi sodrun itu bagian dari otak manusia yang fungsinya mencatatkan amal perbuatan manusia itu sendiri. Makanya kan ada yang kelewat, kemana aja pergi, dan dibawa-bawa atau chipnya. Yang bisa ngumpet ke mana? Dan dibawa di kita. Nanti ikro kita baka kapa binafsika al-yauma hasiba, kata Allah. Nanti hari kiamat engkau baca tuh catatanmu yang di otak kalian itu. Pada hari itu kalian sudah bisa menentukan nasib masing-masing. Coba, nggak takut kita? Sekarang banyak yang tidak takut. Padahal kita bawa nih alat rekam jadi. Kalau pesawat black box itu. Di sodrun itu pula ternyata banyak fungsi. Pertama di surat Al-Hasyr ayat 9. Rasa keinginan itu ada sodrun. Ingin usaha lancar, ingin usaha untung, kira-kira begitu. Nah, segala ingin lah. Yang namanya keinginan adanya itu di sodrun, otak bagian sodrun. Surat Al-Hasyr ayat 9. Kemudian lagi rasa keterbukaan untuk menerima
pendapat orang lain. Kan ada orang yang tertutup, tidak mau menerima pendapat lain. Ada yang terbuka. Rasa keterbukaan itu adanya di dalam otak bagian sodrun. Ya. Di surat 39 ayat 22. Surat 39 itu surat apa? Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar ayat 22. Itu tempat adanya rasa keterbukaan. Terbuka. Jadi jangan kita aja yang ingin didengar orang. Ingin diterima itu pendapat kita aja. Kita tidak mau menerima pendapat orang lain. Tidak mau mendengar pendapat orang lain. Nah, rasa terbuka untuk menerima pendapat orang itu adanya di otak bagian sodrun. Surat Az-Zumar ayat 22. Ya, surat 59. Kemudian ya, pada surat 6 ayat 125 surat Al-An'am juga sodrun itu, otak bagian sodrun adalah tempat adanya kelapangan untuk menerima pendapat orang lain. Ada keterbukaan, ada kelapangan menerima pendapat orang lain. Nah itu adanya di surat, adanya itu di otak bagian sodrun. Yaitu surat Al-An'am ayat 125. Jadi fungsi sodrun itu banyak. Otak bagian sodrun itu. Kemudian surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ayat 10. Itu di otak bagian sodrun lah yang nanti memunculkan rekaman. Jadi rekaman yang selama hidup kita direkam. Itu dimunculkan oleh otak bagian sodrun. Rekaman. Rekaman di hadapan kita, terbukalah apa yang direkam selama ini. Jadi di surat Al-Adiyat itu menunjukkan di sodrun itulah tempat memunculkan rekaman. Kemudian di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 13 itu di otak bagian sodrun adanya rasa segan. Hanya gitu rasa segan. Rasa segan itu ada di otak bagian sodrun. Di rasa segan itu bukan di sini. Di sini rasa segan. Setelah melihat, mendengar siapa dia. Segan awak. Segan. Di rasa segan itu adanya di otak bagian sodrun. Rasa segan. Kita segan dengan seseorang. Kita segan dengan ya macam-macam lah. Ada yang segan dengan pemimpin, ada segan dengan orang-orang yang punya ilmu, keilmuan, segan. Segan, bukan takut, segan. Beda kan? Kemudian pada surat Toha ayat 25 itu menunjukkan di kolbu itu adanya rasa harga diri. Yang kita suka. Harga diri kita mau dikemanain. Gitu kan? Kalau orang yang ngomong apa saja tersinggung harga diri kita. Nah, rasa adanya harga diri itu ada di otak bagian sodrun. Di otak itu harga diri, bukan hati saya tersinggung. Nggak ada itu. Jadi rasa harga diri itu adanya di otak bagian sodrun. Saudara-saudara sekalian, masih banyak ini. Di surat Al-Insyirah, surat 94, ayat 1, di sodrun itu tempat kelapangan wawasan. Jadi wawasan kita luas. Nah itu adanya di sodrun itu. Otak bagian sodrun, kelapangan wawasan. Wawasan kita luas, wawasan kita mumpuni. Nah, itu adanya di sodrun. Karena di sodrun itu adanya ilmu. Dari ilmu masuk ke sodrun, wawasan
luas ya. Kemudian di surat Al-Mu'min surat 40 ayat 19 di sodrun pula adanya rasa iri dan dengki. Kita iri, kita dengki dengan orang lain, itu adanya di sodrun, itu di otak bagian sodrun. Rasa iri, rasa dengki itu adanya di otak bagian sodrun, yaitu surat Mukmin ayat 19. Kemudian di surat Mukmin juga ayat 56 di sodrun pula ada rasa takabur. Takabur gede hulu. Rasa takabur itu adanya di otak bagian sodrun. Jadi otak bagian sodrun itu paling banyak fungsinya. Bayangkan Allah membuat otak sebesar itu, fungsinya luar biasa, berfungsi ganda. Jadi rasa takabur itu adanya di sodrun. Kemudian masih di surat Al-Mu'min ayat 80. Surat Al-Mu'min ayat 80. Program, cita-cita, tujuan juga di sodrun adanya. Kita memprogramkan A, B, C, D. Kita bercita-cita begini, itu adanya di otak bagian sodrun. Itu surat Mukmin ayat 40, ayat 80. Jadi di surat Mukmin ayat 80 menunjukkan bahwa program cita-cita itu adanya di otak bagian sodrun. Kemudian saudara-saudara, ada yang disebut ikhlas dan pamrih lah. Itu surat Al-Hasyr ayat 9. Surat 89. Rasa tanpa pamrih, ikhlas. Rasa tanpa pamrih, ikhlas itu ada di otak bagian sodrun itu. Banyak otak bagian sodrun. Jadi rasa tanpa pamrih, ikhlas itu adanya di otak bagian sodrun. Surat Al-Hasyr ayat 9. Nah, kemudian ada lagi rasa pengecut. Ada orang pengecut, takut, pengecut. Seorang yang pengecut, penakut, pengecut, itu juga adanya di otak bagian sodrun. Al-Hasyr ayat 13. Penakut, pengecut. Ada pemberani, ada pengecut. Anak kuy. Pemberani juga adanya di otak bagian sodrun. Pengecut juga ada di situ. Selanjutnya, ini terakhir. Di surat Al-Isra ayat 51, surat 17. Analisis. Kita menganalisa. Kita menganalisa apa? Menganalisa keilmuan, menganalisa. Itu adanya, analisa itu adanya di otak bagian sodrun. Logis juga di sodrun. Ini logis nih pemahamannya, dapat dipahami. Itu adanya di otak bagian sodrun. Jadi saudara-saudara, otak bagian sodrun ini otak yang paling banyak fungsinya. Oh, berapa banyak fungsi? Bisa saja ada ayat yang belum terkumpulkan semua. Jadi fungsi otak bagian sodrun itu di samping tempat merekam amal perbuatan manusia juga punya fungsi yang bermacam-macam. Jadi tadi otak itu sudah bagi dua, qalbun dan sodrun. Ada lagi sekarang afidah. Ternyata afidah juga itu bagian daripada otak. Kita di masyarakat sering terpisah-pisah, qalbun, sodrun, afidah.
tempat ilmu pengetahuan untuk memilih mana yang salah dan benar. Jadi kita mengkaji sebuah keilmuan untuk membuktikan mana yang benar. Ya benar, saya tidak melihat dia berbuat jahat. Apabila bertakwa kepada Allah, Allah akan fungsikan otak bagian akidah kita bisa memilih antara hak dan benar.